Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian yang menunggu pembahasan episode si botak Eng yang sudah lama molor? Meskipun banyak yang bilang sudah basi, tapi bodoh amat. Sesuai komitmen akan kita selesaikan. Dan kali ini kita akan menyelesaikan episode terakhir dari season pertama Avatar The Last Airbender. Dan pastinya episode yang paling epic. Oke lah, daripada kebanyakan cincong sampai ngomong udah pernah lihat bang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Rekap episode sebelumnya. Seperti yang kita tahu di episode sebelumnya, Eng yang tiba di suku air utara bergegas mempersiapkan diri untuk menghadapi pasukan negara api yang dipimpin oleh Zhao. Kira-kira seperti apakah kisahnya? Coming in starboard side. Hey, contain. Dirasa cukup mudah, mereka pun berniat mencari kapal lainnya. Namun betapa syoknya mereka saat melihat ribuan kapal negara api. Kemudian Shin beralih pada Iroh yang berusaha mengingatkan Zuko untuk tidak ngide dengan memanjat dinding es suku air. Tapi Zuko tetap bersikeras untuk segera menangkap Avatar sebelum Zhao membawanya. Lantas Iroh menyarankan Zuko untuk mencari jalan lewat celah retakan karena biasanya terdapat saluran air yang bisa Zuko gunakan untuk menyelinap. Dan sebelum pergi, Iroh yang sudah menganggap Zuko sebagai anaknya sendiri memintanya untuk selalu berhati-hati. We'll meet again. Sementara di suku air, Eng dan yang lainnya menyarankan Pakku dan Arnok untuk tidak melakukan peperangan di laut karena saat ini jumlah pasukan negara api sangat banyak. Setelah mendapat informasi penting, Arnok dan Pakku bergegas merubah strategi penyerangan menjadi strategi bertahan. Sementara itu, Katara berniat melakukan sesuatu untuk memperkuat pertahanan suku air. Kembali pada Iroh, terlihat ia pun diajak Zhao untuk menaiki balon udara yang ia dapatkan dari rancangan seorang ilmuwan di Omasu. Dengan ukuran yang kecil, Zhao berniat untuk menyelinap. Terlebih ada sesuatu yang akan ia lakukan untuk memenangkan peperangan. Di tengah serangan negara api, Katara pun berniat membantu Pakku untuk memperkuat pertahanan. Akan tetapi Pakku yang ingin melestarikan budaya nenek moyang tetap bersikeras untuk melarang para wanita ikut berperang. Pakku. Keinginan Katara pun diperkuat Yagoda yang meminta Pakku untuk tidak bebal dan membiarkan para pengendali wanita untuk ikut berperang. Dan akhirnya Pakku pun mengizinkan para wanita untuk ikut melakukan pertahanan. Sementara itu Arnok memerintahkan Han untuk segera melakukan pertahanan. Di saat itu pula Arnok yang melihat Yue berniat mengatakan sesuatu, di mana jika ia gugur dalam peperangan ini, Yue akan ditunjuk sebagai pemimpin suku air. Lantas Sokka diminta untuk mengawal Yue selama peperangan berlangsung. Sesaat kemudian Katara pun mendapat bantuan dari prajurit Han yang diutus Pakku untuk membantu grup Katara. Hingga malam tiba, peperangan masih berlangsung. Zhao dan Iroh sedang melakukan perjalanan menuju oasis keramat bernama Agne Kela dengan menggunakan balon udara. Kemudian Iroh menjelaskan jika saat malam purnama para pengendali air akan mendapatkan buff ekstra. Dengan begitu Iroh menyarankan Zhao untuk menunda serangan hingga siang hari. Akan tetapi Zhao yang sudah mengetahui tentang sumber kekuatan pengendali air yang berasal dari roh bulan berencana untuk menghabisi roh tersebut agar semua pengendali air kehilangan kekuatan mereka. Sontak Iroh pun menentangnya karena cara tersebut akan mengacaukan keseimbangan dunia.
Sementara itu, Aang tiba-tiba mendapat sebuah bisikan. Rupanya suara itu berasal dari avatar Kuruk yang memperingatkan Aang jika saat ini pisau keramat miliknya yang biasa digunakan untuk menghabisi para roh mulai mendekati ke suku air. Rupanya pisau yang dimaksud adalah pisau yang dibawa oleh Zhao. Dengan begitu, Aang diminta untuk segera mencegah Zhao yang akan membunuh roh bulan karena tindakannya bisa merusak keseimbangan dunia. Setelah mendapat gambaran tersebut, Aang yang cemas mengajak Katara untuk mencari Yue dan Sokka. Kemudian scene beralih pada Sokka dan Yue yang sedang melakukan evakuasi. Are you okay? Betapa syoknya Sokka saat melihat keadaan Momo yang sekarat setelah melakukan aksi heroik. Melihat hal itu, Yue pun berniat mengobati Momo dengan mengajak Sokka pergi ke suatu tempat. Setibanya di oasis, Yue berkata jika tempat ini merupakan tempat paling sakral di suku air utara. Hingga sesampainya di sebuah kolam, Yue berkata jika kolam ini memiliki sumber energi spiritual yang mampu menyembuhkan segala penyakit, melebihi manjurnya klinik tongseng. Dummy, don't scare me like that. Akhirnya Momo pun kembali pulih. Di saat itu pula, Zuko yang hampir mati akhirnya bisa menyelinap melalui saluran air. Kembali pada Sokka dan Yue, mereka yang melihat balon udara negara api langsung bersembunyi. Di saat itu pula, Zhao yang baru tiba langsung mencari wujud roh bulan untuk ia habisi. Avatar! And you're coming with me now! Sementara di sisi lain, Aang dan Katara harus terhambat dengan kehadiran Zuko. Lantas Katara meminta Aang untuk segera menyusul Sokka, sementara ia akan menghadang Zuko. Melihat hal itu, Aang pun memperingatkan Zuko untuk tidak gegabah melawan Katara. Sesaat kemudian, Aang yang bertemu dengan Sokka berkata jika saat ini Zhao sedang berusaha menghabisi sosok roh bulan. Mendengar hal itu, sontak Yue pun syok karena hal tersebut sangat berbahaya, tak hanya bagi suku air tapi menjadi awal dari kehancuran dunia. Di saat itu pula, Zhao akhirnya menemukan roh bulan dan roh samudra yang berwujud ikan koi yin dan yang. Di tengah kepanikan, Aang meminta Zhao untuk melepaskan roh bulan. Dengan perjanjian, Aang akan menyerahkan diri tanpa perlawanan. Namun Zhao tidak peduli untuk menangkap avatar karena apa yang ia inginkan lebih besar dari sekedar menangkap bocah botak pengendali 4 elemen. Karena jika roh bulan tiada, negara api akan dengan mudah menguasai dunia. Yue! Di tengah situasi genting, Han meminta Arnok untuk mengevakuasi para warga, sementara ia akan menahan prajurit negara api. Sementara itu, Iroh pun murka dan membuat Zhao terkencing-kencing. Di saat itu pula tiba-tiba saja Aang berniat melakukan sesuatu. To make the impossible choices. Avatar, he's putting your duties above all else. The Avatar's power is great.
Rupanya Aang berniat menjadi wadah kemurkaan roh samudra setelah pasangannya yaitu roh bulan dilenyapkan oleh Zhao. Bagaikan Godzilla, Aang pun berubah menjadi gumpalan air koi raksasa. Melihat hal itu, Yue berkata jika saat ini Aang menyerahkan dirinya pada roh samudra supaya roh samudra bisa melampiaskan amarahnya. Namun sayangnya hal tersebut merupakan sebuah pertukaran jiwa dan kini Aang dianggap sudah tiada. Saat melihat Zhao, Zuko yang kesal berniat menantangnya adu mekanik. Saat Zhao terlihat bak maling ayam, Zuko pun diberitahu jika misi Zuko hanyalah sebuah tipuan Raja Api untuk memotivasi Azula guna menjadi lebih kuat. Mendengar fakta tersebut, sontak Zuko pun kesal sejadi-jadinya. Akhirnya Zhao si pengecut modar mengambang seperti di empang. Di sisi lain, Katara yang khawatir berniat melihat keadaan Aang. Di tengah amukan roh samudra, Katara berusaha menyadarkan Aang untuk kembali. Sementara di sisi lain, Yue memberitahu Sokka jika saat ini tubuh Aang sudah diambil alih oleh roh samudra yang mengamuk. Namun Sokka bertanya-tanya, apakah tidak ada cara lain untuk menghidupkan bulan kembali? Mendengar hal itu, Yue pun teringat jika dirinya adalah bagian dari roh bulan. Ia pun berniat menyerahkan jiwanya agar roh bulan kembali hidup. Please don't. No. No. Aang, you were never meant to die 100 years ago. I need you. Han. Setelah peperangan berakhir, mereka pun syok saat mengetahui jika Han telah gugur dalam peperangan. Kemudian Sokka meminta maaf pada Arnok karena tak bisa menjaga Yue. Namun Arnok merasa bangga dengan putrinya yang rela mengorbankan jiwanya untuk keseimbangan dunia. Sementara itu, Katara dihampiri Pakku yang berterima kasih karena telah menyadarkannya jika para pengendali wanita mampu ikut bertarung. Setelah mengatakan hal tersebut, Katara diminta untuk terus mengasah teknik pengendalian airnya. Dan Katara dipercaya guru Pakku untuk mengajari Aang berlatih pengendalian air.
Lantas sambil memberikan sebuah kalung yang berisikan air suci dari oasis, Guru Paku berkata untuk menggunakannya hanya dalam keadaan yang sangat genting saja. Sementara di laut, terlihat Zuko yang kelelahan dalam segi fisik dan mental memutuskan untuk beristirahat bersama pamannya. Kemudian scene beralih pada Aang yang merasa bersalah atas kerusakan dahsyat yang terjadi, apalagi ia merasa gagal menjadi seorang avatar. Mendengar hal itu, mereka pun berusaha menyemangati Aang dan mengajaknya untuk segera move on. Mendengar hal itu, Aang berniat kembali ke Omasu untuk mempelajari teknik pengendalian bumi. Sementara di sisi lain, Raja Api Ozai diberitahu jika pasukannya telah gagal mengambil alih suku Air Utara. Tak cuma itu, avatar masih bisa lolos. Mendengar hal itu, Raja Ozai sudah menduganya jika Zhao tidak akan mungkin menguasai suku Air Utara, karena sebenarnya penyerangan itu hanyalah sebuah pengalihan. For the first time in a century. So, what's next? Rupanya selama ini Ozai melakukan penyerangan kepada Omasu yang dipimpin oleh Azula. Beberapa saat kemudian, Raja Ozai diajak ke sebuah ruangan untuk diberitahu jika tak lama lagi komet Sosin yang merupakan buff bagi negara api akan segera muncul setelah 100 tahun lamanya. Mendengar hal itu, Ozai pun tidak sabar menanti kemunculan komet tersebut. Lalu, episode terakhir pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup keren bukan? Berkat Aang yang menyerahkan diri pada roh samudra, ia yang mengamuk berhasil mengalahkan prajurit negara api yang dipimpin oleh Laksamana Zhao dan menyelamatkan warga suku air. Hingga di balik keberhasilan Aang, Yue yang merupakan bagian dari roh bulan mengorbankan dirinya untuk menggantikan cahaya bulan. Namun meskipun berhasil memukul mundur negara api, tanpa mereka sadari hal tersebut merupakan sebuah pengalihan untuk menguasai Omasu yang dipimpin oleh Azula. IMDb untuk episode terakhir ini adalah 7,9. Oke lah, mungkin segini dulu pembahasan film Avatar The Last Airbender season pertama. Terima kasih bagi kalian yang selalu setia menonton di channel Sakahaya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.